لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah tertentu di Baitullah, serta tempat atau waktu dan syarat tertentu. Haji dalam pengertian istilah menurut para ulama adalah menuju Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah menjunjung suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial, dan sekali dalam seumur hidup. Kewajiban ibadah haji ini dinyatakan dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi seorang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam." Quran Surat Ali Imran ayat 97. Ibadah haji dalam konteks kehidupan bernegara merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Peraturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jamaah haji dan umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Penyelenggaraan ibadah haji, unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang menjadi harapan semua muslim untuk melakukan kewajibannya. Bagi yang telah memenuhi persyaratan mampu, baik secara fisik, materi, terlebih lagi mampu dalam pelaksanaan manasik haji. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji Pasal 2 menyatakan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan ajas keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji hingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 menyatakan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan ayat 1 di tingkat pusat oleh menteri, ayat 2 di tingkat daerah oleh gubernur atau kepala daerah, di tingkat 1 untuk tingkat provinsi dan bupati atau wali kotanya, daerah tingkat 2 untuk tingkat kabupaten atau kotanya, ayat 3 di Arab Saudi oleh perwakilan Republik Indonesia. Pasal 10 ayat 1 Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji di tingkat pusat, di tingkat daerah,
dan di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan. Ayat 2, dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, Menteri menunjuk petugas operasional yang menyertai jemaah haji yang terdiri atas 1. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia yang disingkat TPIHI, 2. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang disingkat TKHI, 3. Tim Pemandu Haji Indonesia yang disingkat TPHI. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk memberikan pembimbingan kepada calon jemaah haji serta mengusahakan suatu bentuk pelayanan yang baik untuk memperlancar pelaksanaan ibadah haji agar jemaah calon haji dapat melaksanakan ibadahnya secara mandiri, lancar, dan tertib. Bagi jemaah calon haji, pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan tersebut sangat penting agar ibadah yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai haji yang mabrur sesuai dengan ketentuan agama dan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kebijakan umum penyelenggaraan ibadah haji menurut Kamus Politik disebut bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Kegiatan pelaksanaan ibadah haji. Kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji reguler terdiri atas beberapa komponen yang menjadi dasar pelaksanaan tersebut. Komponen kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji diantaranya 1. Penyusunan pembiayaan dan penetapan BPIH. 2. Menetapkan kuota haji nasional, provinsi dan haji khusus. 3. Pelunasan BPIH, haji reguler dan haji khusus. 4. Bimbingan manasik haji. 5. Penyiapan dan penetapan PPIH dan petugas kloter. 6. Penilaian dokumen dan identitas haji. 7. Pelayanan asrama haji embarkasi. 8. Pelayanan transportasi udara. 9. Aplikasi haji pintar. 10. Penyediaan akomodasi. 11. Konsumsi di Arab Saudi. 12. Transportasi darat di Arab Saudi. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 9, besarnya BPIH ditetapkan oleh Presiden atau usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Pengadministrasian BPIH diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 10, pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening menteri melalui bank-bank pemerintah dan atau bank swasta yang ditunjuk oleh menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Penerimaan pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan. Pengembalian BPIH diberikan kepada calon jamaah haji dalam hal 1. Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. 2. Batas keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah. Tata cara pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan diatur melalui keputusan Menteri. Pasal 11, dalam rangka pengelolaan dana abadi umat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 16 secara lebih berdaya, guna, dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat, pemerintah membentuk badan pengelola dana abadi umat yang diketahui oleh menteri. Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri. Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas pokok yaitu 1. Merencanakan, mengorganisasikan, mengelola,
dana memanfaatkan dana abadi umat. 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pendaftaran. Pasal 12, setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada instansi yang ditunjuk oleh menteri. Tata cara dan persyaratan serta jangka waktu pendaftaran pada setiap musim haji ditetapkan oleh menteri. Pasal 13, pengaturan warga negara di luar negeri yang hendak menunaikan ibadah haji diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. Pasal 14, dalam rangka pengaturan kuota nasional, Menteri menetapkan kuota untuk setiap provinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional. Gubernur atau kepala daerah tingkat 1 selaku koordinator menetapkan kuota untuk kabupaten. Dalam hal kuota nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional. Menteri berkewajiban menerbitkan pedoman, manasik, dan panduan perjalanan ibadah haji. Pembinaan dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kesejahteraan jemaah haji serta demi kesempurnaan ibadah haji tanpa memungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan. Kesehatan. Pasal 16, pembinaan dan pelayanan kesehatan haji baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan. Keimigrasian. Pasal 17, setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh menteri. Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan atau atas namanya menandatangani paspor haji. Transportasi. Pasal 18, Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasi jamaah haji yang meliputi pemberangkatan dari tempat embarkasi ke Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia. Barang bawaan. Pasal 22, jamaah haji dapat membawa barang bawaan ke luar negeri dan atau dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keuangan. Akomodasi. Pasal 22, menteri berkewajiban menyediakan akomodasi bagi jamaah haji tanpa biaya tambahan di luar BPIH. Pengadaan akomodasi bagi jamaah haji dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan jamaah haji serta barang bawaannya. Ketentuan pidana. Pasal 27, barang siapa yang dengan sengaja bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dan atau bertindak sebagai penerima pendaftaran calon haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 padahal dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Ketentuan peralihan. Pasal 29, hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, ordonasi haji termasuk segala perubahan dan pertambahannya dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan penutup. Pasal 30 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan
Ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Bapak Baharudin Jusuf Habibie.